Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salat subuh adalah perintah Allah. Berjamaah adalah cara yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di samping kita mendapatkan pahala 27 derajat karena dengan berjamaah kita akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah sebab melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Inilah keuntungan sunnah. Maka orang yang menjalankan sholat dengan tidak mengikuti cara yang telah Nabi contohkan, ya secara hukum dia tidak berdosa, tapi sangat rugi. Apalagi kita sholat berjamaah ini tempatnya di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, sehingga orang yang cinta terhadap masjid akan dicintai oleh Allah. Man alifal masjid alifahullah, barang siapa yang cinta kepada masjid maka akan dicintai oleh Allah. Masya Allah. Maka salah satu tanda sempurna iman seseorang, ya kalau orang itu senantiasa memakmurkan masjid dimanapun dia berada. Di saat tiba waktu sholat dia langsung pergi ke masjid. Ini orang yang memiliki iman yang sempurna. Bukan karena ustadz, kata Nabi, kalau ada orang laki-laki pulang pergi ke masjid, fashadulahu bil iman, saksikanlah bahwa dia itu orang yang beriman. Jadi tanda orang itu sempurna imannya kalau orang itu senantiasa memakmurkan masjid. Maka dalam ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi ini bukan hanya satu masjid, bukan hanya di Asukur. Ya kalau kita lagi safar, bepergian, tiba waktunya sholat, kita sholat tetap di masjid. Ini sifatnya orang beriman. Kalau betul-betul meyakini akan adanya hari akhir. Karena orang yang berangkat di waktu malam gelap gulita, itu isya dan subuh, khususnya sholat subuh, ya walaupun ya sekarang ini di jalan raya sudah
terang karena ada lampu penerang jalan. Akan tetapi ya apa yang disampaikan Nabi bahwa orang yang berangkat sholat ke masjid di waktu malam, isya ataupun subuh, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Waduh. Nanti di padang mahsyar tuh kelihatan, wah itu tuh orang-orang yang sering ke masjid, itu kelihatan. Karena orang tuh cahayanya redup, bahkan ada yang nggak punya cahaya, ini orang cahayanya terang, melebihi terangnya sinar matahari. Masya Allah. Sebab apa? Sebab sewaktu di dunia dia rajin ke masjid walaupun pada malam gelap gulita. Nah di sini berlaku umum ya, walaupun zaman sekarang itu jalan-jalan sudah ada penerang lampu. Karena nanti juga pada akhir zaman, ya zaman Imam Mahdi, listrik sudah nggak ada lagi. Jadi ya kembali seperti khilafah ala hajimin nubuwah. Kembali seperti zaman Nabi lagi, seperti sahabat. Ya listrik nggak ada. Cuma ya sifatnya manusia itu kalau fasilitasnya itu nggak memadai, biasanya semangat dalam amal agama itu akan lebih gitu ketimbang kadang dikasih fasilitas yang nyaman, biasanya gitu. Biasanya ya seperti zaman dulu lah, celengkrang belum ada listrik, orang belajar ngaji itu semangat nggak? Semangat. Pakai lampu apa dulu? Lampu jempor, lampu damar, lampu patroma. Itu seneng banget, walaupun habis ngaji nanti hidung-hidungnya pada hitam semua, tapi semangat belajarnya itu luar biasa. Nah justru ketika fasilitas sekarang udah Masya Allah ya serba nyaman, listrik ada, belum lagi karpet pun ya lumayan, belum lagi masjidnya pakai AC. Nah ini sebenarnya kan kalau secara dohir ya ini kan dibandingkan zaman dulu enakan sekarang, betul. Tapi ya justru makin enak orang tuh makin berleha-leha, malah semangat dalam mencari ilmu tuh berkurang. Dulu tuh orang Masya Allah ya, zaman kitab sulit untuk dicetak, sampai kitab Ihya Ulumuddin itu dulu kiai mau beli kitab Ihya Ulumuddin itu saking susahnya sampai jual sapi. Jadi harganya kitab Ihya Ulumuddin itu sampai jual sapi. Sekarang paling hanya 600.000 atau 1 juta kitab Ihya Ulumuddin yang cetakan Darul Kutub Libanon yang anti rayap. Nah itu dulu, tapi ya semangatnya itu luar biasa. Di saat itu kitab memang jarang, karena sampai di zaman Syekh Ibnu As-Sakir itu di tahun 600 Hijriah telah menyusun kitab hadis, lebarnya itu kitab hadis 1,5 meter. 1,5 meter. Ini kitab hadis ini yang saya baca paling berapa ini? Ya 5 cm ya. 5 cm. Ini 1,5 meter, 1 depak setengah. Kita jangankan membacanya ya, melihat kitabnya aja belum, betul? Ji, Masya Allah. Karena sampai Imam Ahmad Ibnu Hambal yang hafal 1 juta hadis, kebayang 1 juta hadis. Itu kitab Bukhari itu hanya yang dicetak itu hanya berapa ribu hadis saja.
Ya, Imam Bukhari sendiri hafal 600.000 hadis. 600.000 hadis itu disaring kembali. Jadi disortir mana yang paling sahih, sampai beliau hanya menyusun hanya cuma beberapa ribu hadis. Berarti apakah yang lain tidak sahih? Bukan tidak sahih, ya. Jadi tidak dicetak itu karena zaman itu belum ada percetakan. Terus kemana hafalan hadis oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang 1 juta hadis itu? Itu lari ke murid-muridnya. Muridnya saking banyak, hafal sekian hadis, hafal sekian hadis, hafal sekian hadis. Kemudian sampailah termasuk Ibnu As-Sakir yang sampai menyusun hadis 1,5 meter. Kebayang ya. Kira-kira tuh kalau 1,5 meter itu berapa hadis itu? Kita ini kan berapa hadis yang kita hafal? Ya. Makanya kita ini kan hadis yang dihafal juga mungkin 1 hadis mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadis yang riwayatnya sahih. Yang riwayatnya sahih. Nah, kita ini yang bukan ahli hadis sekarang itu sudah mudah ya. Yang dicetak-cetak dalam kitab itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis gharib, ya. Kemudian mana hadis doib. Ya, jangan kita ini bukan ahli hadis. Wah, itu hadis doib itu. Wah, kayak yang tahu hadis aja. Hadis doib. Doib. Nanti dikira Pak Doib lagi. Hadis doib itu tetap matanya isinya itu dari Nabi, cuma gara-gara perawinya yang meriwayatkan ada cacat sedikit saja, pernah nggak pakai kopiah, itu jadi doib. Jadi yang meriwayatkan hadis ini betul-betul ya tingkatan orang-orang ya wali. Gak sembarang dari segi perkataannya itu dijaga, gak pernah bohong walaupun kepada binatang, gak boleh bohong. Dia sekali ketahuan panggil ayam, ternyata gak dikasih makan, ketahuan, doib hadisnya. Coba kalau kita nih meriwayatkan hadis kira-kira banyak doibnya kalau kita, betul nggak? Karena saking banyak bohongnya. Terus pakaian pun ya, orang dulu tuh ya pakaian jubah, sorban, jenggotan, siwak nggak pernah tinggal. Pokoknya betul-betul dijaga 24 jam itu, tidurnya dijaga, ya berjalannya, duduknya seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang hafal 1 juta hadis itu jalannya hati-hati. Bayangkan, Masya Allah, jalannya, duduknya, perkataannya gak boleh sembarangan. Nah, kalau kita nih andaikan meriwayatkan hadis banyak bohong, wah, bukan doib lagi, bisa-bisa maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Nah, akan tetapi walaupun zaman bahala, zaman dulu itu ya banyak kitab yang belum dicetak, tapi semangat mereka dalam mencari ilmu itu luar biasa. Bahkan ada yang dari Madinah datang ke Mesir jalan kaki berapa ribu kilo kira-kira, siapa yang tahu? Dari Madinah ke Mesir ya pokoknya sekian kilo gitu aja ya, karena kita nggak tahu, yang jelas itu melebihi dari sini ke mana nih, ke Banyuwangi lah, melebihi lah, karena ini udah dari Madinah ke Mesir jalan kaki hanya ingin mendengar 1 hadis yang berbunyi kun mutawakilan takun akwanas. Jadilah kamu orang yang bertawakal, maka kamu akan menjadi orang yang paling kuat di antara manusia. Cuma itu dia ingin dengar hadisnya, tapi karena ini sanadnya langsung dari orang yang dapat
ya nyambung dari Rasulullah. Maka ulama dari Madinah itu datang. Sudah berbulan-bulan perjalanan jauh dari Madinah ke Mesir, sudah jumpa orangnya yang meriwayatkan hadis, nggak langsung dikasih, nunggu 1 tahun. Kebayang nggak? Cuma 1 hadis, apa susahnya? Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah ke Mesir, sudah sampai ke Mesir sama ulama nggak dikasih. Nggak dikasih, suruh 1 tahun dulu tunggu. Kenapa ulama memberikan seperti itu? Supaya dia mendapatkan satu ilmu dengan pengorbanan. Karena ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Nah kita ini Masya Allah tiap pagi dengar hadis dengan mudah, tapi justru dengan mudah malah sedikit orang yang mau dengar. Ya karena itu tadi, karena sudah enak, enak. Maka ini Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengarkan satu hadis. Setelah kita dengar, ingat. Setelah ingat kita sampaikan. Karena kata Nabi ada doa khusus nih, orang yang mendengar satu hadis, kemudian dia sampaikan kepada istrinya, pulang dari asyukur dia sampaikan, atau kepada temannya di kantor atau di pabrik. Ya, dengan orang itu mendengarkan hadis, kemudian dia ingat dan dia sampaikan, dapat doa Nabi. Apa doa Nabi? Semoga Allah membaguskan wajah umatku yang dia hafal satu hadis, kemudian dia menyampaikan. Jadi kalau ingin wajahnya kelihatan ya kelihatan indah, enak dipandang, itu banyak hafal hadis dan disampaikan. Insya Allah. Nah, ini dapat doa Nabi, dan doa Nabi itu pasti diijabah. Maka kalau tiap pagi kita mendengarkan satu hadis, didengar gitu. Jangan masuk telinga kanan, nanti selesai taklim, tadi apa yang dibaca? Nggak tahu. Nah ini. Ya tapi udah mending ya masuk telinga kanan. Ya ketimbang tidak sama sekali masuk. Kalau masuk berarti kan ke dalam dulu, baru keluar telinga kiri. Tapi syukur-syukur setiap hadis ini kita dengar dan kita ingat. Karena ini adalah nur. Salah satu ahli hadis yang namanya Imam Tirmidzi. Karena kitab hadis ini kan ada yang terkenal kan yang dinamakan Kutubus Sittah. 6 hadis yang tidak perlu diragukan kesohihannya. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Dawud, dan Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi ini ulama yang buta matanya. Walaupun buta matanya, hafal ribuan hadis. Dan beliau bisa tahu walaupun buta mana hadis yang sahih, mana hadis yang maudhu, yang palsu. Dari apa? Dari cahaya. Masya Allah. Nih ulama yang buta matanya bisa mengetahui. Kalau ada orang nyampaikan hadis, ini hadis sahih nih, kelihatan dari cahayanya. Karena apa yang disampaikan Nabi itu bukan dari nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Maka hadis yang kita dengar ini adalah nur, karena itu adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Itu kalau ayat Al-Quran. Kalau hadis ini langsung, karena secara hakikat Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengarkan satu hadis yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Ini bagus sekali hadisnya. Ya mungkin kita sering dengar, cuma jarang kita praktekkan.
Sebenarnya kalau kita mempraktekkan hadis yang akan kita dengar ini, insya Allah permasalahan apa saja dalam kehidupan kita ini pasti dan pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak yang susah diatur, atau masalah sakit, itu insya Allah semuanya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kanal masjidu baitahu. Allah menjamin, Allah menjamin. Menjamin bagi siapa? Liman kanal masjidu baitahu, bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya apa? Dia banyak meluangkan waktu untuk di masjid. Ini dapat jaminan daripada Allah. Dijamin kesehatannya, dijamin ekonominya, dijamin keluarganya. Ini penting. Dari satu masjid saja ini sebenarnya amalan yang mampu menyelesaikan masalah. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kalau ada masalah datang ke masjid. Itu belum sholat. Kenapa? Datangnya orang ke masjid saja sudah masuk masjid itu bisa mendapatkan rahmat. Nah, rahmat yang kita dapatkan itulah mampu menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi hajat kita sebenarnya satu, rahmatnya Allah. Orang mungkin berhajat kepada uang, ya, berhajat kepada istri, berhajat kepada kesehatan, berhajat kepada apa lagi? Ya, berhajat kepada pekerjaan, berhajat kepada usaha. Bukan. Hajat kita itu satu sebenarnya, rahmatnya Allah. Jadi walaupun kita ini berhajat kepada istri, kalau nggak dikasih rahmat, istri akan menjadi masalah pada diri kita. Berapa banyak laki-laki yang dikecewakan oleh seorang istri. Kenapa? Karena tidak dirahmati oleh Allah. Begitu juga harta. Berapa banyak orang yang terjerumus gara-gara harta. Karena apa? Tidak dirahmati oleh Allah. Berapa banyak orang yang terjerumus atau bermaksiat gara-gara pekerjaan karena tidak dirahmati oleh Allah. Di saat mungkin gaji dia kecil, awalnya hidupnya rukun. Begitu naik pangkat, gajinya besar, dekat dengan pimpinannya, akhirnya diajak selingkuh. Nah kan, kenapa kok jadi endingnya itu berantakan? Karena tidak jauh daripada rahmat. Jadi hajat kita sebenarnya satu, rahmatnya Allah. Nah, di antara untuk mendapatkan rahmatnya Allah itulah kalau orang itu masuk ke dalam masjid. Nah, supaya kita ini betul-betul mendapat rahmat Allah di dalam masjid, maka adab-adabnya masjid yang perlu kita jaga. Kalau kita nggak menjaga adab-adab masjid, bukan rahmat yang kita dapat, justru malah apa? Dosa. Antah batu a'malukum wa antum la tashkurun. Ya, justru seluruh kebaikan yang ada akan hangus gara-gara kita tidak punya adab terhadap agama. Ini hati-hati. Istighosah
sebenarnya istighosah itu Masya Allah menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Selama orang itu adab-adab ketika istighosah, duduk dengan tawadu, usahakan menghadap kiblat, ya, atau hati jangan sampai ada unek-unek. Ya, karena orang tuh selama dalam hatinya ada kebencian kepada saudara muslim, itu ibadahnya tidak akan naik ke langit, derajatnya tidak akan dinaikkan oleh Allah. Maka ini kembali masalah adab-adab. Maka orang itu kalau masuk masjid dengan adab yang betul, belum sholat nih, belum zikir, belum baca Al-Quran, baru masuk masjidnya saja, itu kalau betul-betul diterima oleh Allah sudah mendapat rahmat Allah. Maka kita disunahkan kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Sayyidina Abu Bakar lapar datang ke masjid, Sayyidina Umar lapar datang ke masjid, bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lapar pun datang masjid. Kenapa Nabi mencontohkan kalau ada masalah lapar saja datang ke masjid? Karena Nabi ingin memberitahu kepada umat, masalah kecil pun, masalah urusan dunia itu bisa selesai kalau orang itu datang ke masjid. Apalagi orang datang ke masjid memang untuk menunaikan sholat fardu dengan berjamaah. Ini belum sholat berjamaah, baru masuk masjidnya saja itu sudah mendapat rahmatnya Allah. Apalagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maknanya dia namanya menjadikan masjid sebagai rumahnya kan banyak waktu untuk masjid, paling tidak terburu-buru keluar daripada masjid. Seperti rumah kita nih, kita rumah dengan di luar banyakan di mana? Ya, banyakan di rumah, karena rumah kita sendiri. Nah begitu masjid, paling tidak kita ini kalau habis sholat jangan langsung pergi, ya, tidak langsung pergi, karena orang yang duduk selepas sholat selama dalam keadaan wudhu, maka dia dihitung oleh Allah masih orang yang dalam keadaan sholat. Ditambah lagi dia dapat doa malaikat, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Coba orang berada di dalam masjid masih dalam keadaan wudhu nih, tidak batal, itu selalu dapat doa malaikat, dan doa malaikat itu pasti makbul. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Maka betul kata Nabi, orang yang beriman tuh ya yang hatinya tuh terpaut kepada masjid, betah di masjid itu betah, ya. Namun bukan berarti masjid itu dijadikan rumahnya, di rumah kita sedikit, di masjid banyak, bukan. Kalau sahabat itu meluangkan waktu masjid 8 jam, paling kalau kita 2,5 jam. Jadi 2,5 jam meluangkan waktu untuk masjid. Diambil kapan waktunya, entah itu 1 jam sebelum subuh sudah datang, ya, atau ya dari maghrib itikaf terus sampai isya, pulangnya jam 8. Yang penting 2,5 jam itu khusus untuk masjid. Kalau sahabat itu 8 jam. Nah kita nih cuma 2,5 jam, fakot naja kata Nabi akan sukses. Maknanya kita nih kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Sudah dikatakan orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Nah karena orang sudah menjadikan masjid sebagai rumahnya, luangkan waktu banyak di masjid, birrohi, maka jamin Allah adalah dikasih ketenangan. Nah ini yang kita cari hidup nih kan tenang, betul nggak? Banyak orang tuh banyak duit tapi hidupnya nggak tenang. Kalau nggak percaya tanya aja, berani nggak nanya sama orang banyak duit? Berani? Berani, harus berani tanya. Ya, apalagi orang kaya yang ngomong sendiri kalau hidupnya itu resah, resah. Jadi jangan mengira orang banyak duit itu kalau jauh dari masjid tenang, bukan. Kesenangan dia dapat,
jalan-jalan kemana ya, ke Ciwidey, ke Singapura, ke Bali, apa lagi Pak Aceng? Hah? Ya, Singaparna. Kok ada Singaparna, ada wisata gitu? Oh banyak. Ke Pandaran. Kesenangan dia dapat, tapi ketenangan tidak dia dapat. Nah kalau ketenangan ini kan sifatnya umum, siapapun orang bisa mendapatkannya, baik orang kaya maupun orang miskin. Dengan apa? Duduk di masjid, insya Allah Allah berikan hatinya itu rasa tenang. Kalau nggak percaya coba orang yang banyak waktu untuk masjid, itu pulang ke rumah diomelin sama istri ya tenang aja, betul nggak? Ya, yang betul nih yang pernah ngalami kayaknya nih. Paling tidak kalau kita ini nggak ada duit itu nggak khawatir, nggak resah ya, karena Allah sudah menjamin bagi orang yang meluangkan waktu banyak di masjid, Allah berikan ketenangan dalam hatinya, sehingga tuh hawanya tenang aja. Ini Allah menjamin. Yang kedua, warohmah, dikasih rahmat. Ini yang ditunggu-tunggu adalah rahmat. Yang ketiga, wal jawazi ala sirat, akan dimudahkan melintasi sirat ila ridwanillah, menuju ridhonya Allah, ilal jannati, yaitu surga. Nih, tanda-tanda orang ahli surga itu yang dimudahkan ini seperti ini nih. Ini bukan kebetulan ya, ini bukan kebetulan. Andaikan kebetulan ya orang semua ditanya ingin masuk surga, tapi kenapa nggak mau taat yaitu. Maka kita yang banyak waktu meluangkan untuk masjid ini mudah-mudahan termasuk orang yang dimudahkan menuju surga. Amin. Nah, ini insyaallah ya, ini hadis ya, pentingnya kita banyak meluangkan waktu untuk masjid. Paling tidak jangan terburu-buru keluar daripada masjid. Orang tuh kalau terburu-buru tuh mesti nggak tenang itu. Ya, jasadnya aja di masjid tapi pikirannya keluar aja. Ya, tenangkan hati kita. Nggak rugi orang banyak waktu di masjid itu, tidak rugi. Pertama dapat doa malaikat. Ya, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, dan Allah menjamin ketenangan dalam hatinya, dikasih rahmat, sehingga rahmat ini yang telah kita dapatkan pulang ke rumah pun jadi dapat rahmatnya. Ya, banyak kebaikan-kebaikan dalam rumah ataupun dalam kehidupan kita itu banyaklah. Rahmat itu kan maknanya kan kasih sayang, sayang. Jadi dengan rahmat itulah sehingga rumah tangga kita itu jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka orang itu kalau tidak rajin ke masjid kemudian ingin mendapatkan keluarga sakinah, ini nggak akan bisa. Karena yang mendapatkan sakinah, ketenangan, hanya orang yang mau meluangkan waktunya untuk masjid. Nabi yang mengatakan, menjamin, bahwa Allah menjamin bagi orang yang waktunya untuk masjid adalah yaitu ketenangan, rahmat, dan akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini ada masalah, nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu bingung, langsung lari ke masjid. Syukur-syukur itikaf. Insyaallah kalau ada masalah, ya kalau ada masalah dan masalahnya ingin diselesaikan, kita datang ke masjid. Datangnya kita ke masjid sudah mendapat rahmatnya Allah. Kemudian kalau ke masjid, usahakan adabnya dijaga, yaitu dengan pakaian yang paling bagus. Karena perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang paling bagus ketika
setiap mau masuk masjid. Itu perintah Allah. Ya, perintah Allah dalam Al-Quran. Diperintah untuk apa? Berpakaian yang paling bagus. Jangan cuma pakai kaos. Jangan cuma pakai kaos. Kalau pakai kaos boleh nggak? Boleh, tapi ya kurang sopan. Kalau kita sudah kurang sopan, nanti perkara sunnah sulit untuk dijaga. Kalau perkara yang sunnah sulit dijaga, nanti perkara yang fardu pun sulit kita jaga. Mau sholat berjamaah itu berat. Ya berat, karena perkara adab tidak kita jaga. Maka walaupun pakaian ini kita jaga betul-betul, jangan sampai berpakaian yang ala kadarnya. Kecuali memang kita nih cuma punyanya kaos, nggak apa-apa. Usahakan kalau jaket nggak apa-apa, jaket ya masih sopan. Yang penting kaos, sudah kaos. Sekarang lagi musim apa nih? Musim caleg. Nah, gambarnya caleg nih. Jangan ya. Jangan. Ya, itu ditutup. Nah, kalau bisa sunnahnya memang pakai warna putih. Itu sunnahnya yang lebih utama. Yang paling tidak minimal ya pakaian muslim. Ya kalau bagusnya jubah, kalau enggak koko ya. Yang penting ya pakaian rapi yang dianggap itu paling bagus. Jangan cuma pakai kaos. Memang itu sah, tapi kurang sopan. Karena ini perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 supaya berpakailah pakaian yang paling bagus. Mudah-mudahan kita amalkan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.